Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizi dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil critical journal review yang telah saya buat dalam memenuhi mata kuliah strategi dan inovasi pembelajaran sejarah. Nah, langsung saja kita review. Yang pertama dari jurnal utama. Jurnal ini ditulis oleh Umi Nasika pada tahun 2020. Isinya membahas bagaimana strategi pembelajaran aktif dapat meningkatkan motivasi, minat, dan aktivitas belajar siswa. Nah, selama ini banyak guru yang masih mengandalkan metode ceramah yang membuat siswa pasif. Karena itu, perlu diterapkan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa, seperti jigsaw, role playing, think pair share, dan snowball throwing. Nah, dalam strategi ini siswa tidak hanya menerima informasi, tapi juga aktif mencari, berdiskusi, dan mengevaluasi diri. Kedua, jurnal pembanding. Nah, jurnal ini ditulis oleh Nadia Adiningrat dan Meinier Albina. Nah, fokus utamanya adalah pentingnya perencanaan strategi pembelajaran, dan penulis menegaskan bahwa tanpa perencanaan yang baik, pembelajaran bisa tidak terarah. Artikel ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran tidak hanya sekedar metode mengajar, melainkan landasan untuk menciptakan proses belajar yang efektif. Nah, beberapa strategi yang disebutkan antara lain yaitu discover learning, inquiry, pembelajaran berbasis project, dan konseptual. Nah, intinya keberhasilan sangat ditentukan oleh kreativitas guru. Selanjutnya ketiga, keunggulan dan kelemahan. Nah, jurnal utama unggul dalam keterkaitan teori dan strategi, serta topik yang masih relevan. Namun, kelemahannya kurang dalam mengaitkan teori dengan kondisi nyata di kelas dan belum banyak membahas teknologi pembelajaran. Nah, sementara itu, jurnal pembanding unggul karena menekankan kreativitas guru dan pentingnya perencanaan. Tetapi, karena hanya berupa tinjauan pustaka, jurnal ini masih lemah dari sisi data empiris, dan belum mendalam dalam membahas metode pembelajaran digital modern seperti blended learning. Yang keempat itu implikasi. Nah, kedua jurnal sama-sama memperkuat pandangan bahwa siswa harus diposisikan sebagai subjek aktif dalam pembelajaran. Dari sisi pembangunan pendidikan, strategi pembelajaran aktif mendukung upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan dari sisi praktik, keberhasilan pembelajaran bukan hanya soal kurikulum, melainkan juga kreativitas guru dalam memilih strategi yang tepat sesuai kondisi kelas. Nah, terakhir itu kesimpulan. Nah, dari kedua jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang efektif membutuhkan strategi yang bervariasi, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, guru dituntut lebih kreatif, siswa dituntut lebih aktif, dan lembaga pendidikan perlu mendukung dengan pelatihan serta integrasi teknologi. Dengan begitu, proses belajar bisa lebih bermakna dan sesuai dengan tantangan pendidikan di era sekarang. Nah, dengan demikian, pemaparan saya mengenai jurnal critical journal review. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang pentingnya strategi pembelajaran aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.